PDIP ajukan 5 syarat jika Demokrat ingin gabung koalisi Ganjar. Lukman Simanjuntak, ini sangat merendahkan SBY. Semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu dong. Ibu Mega tidak pernah mengganggu Demokrat, mengganggu saya dan keluarga. Saya juga tidak mengganggu PDI Perjuangan. Waktu menjadi presiden sampai sekarang, saya menghormati. Nah, itu modal yang penting menurut saya. Sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi. Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, bahkan pertemuan yang diadakan di Gelora Bung Karno itu mendapat respon sangat positif. Jadi kita tidak ada bikin persyaratan. Idealnya, layaknya, pantasnya SBY mendekati Mega, selesaikan dong. Ada 5 kebohongan yang tidak pernah dijawab dia. Waktu itu Ibu Mega mengutus saya mendatangi SBY di istana. Saya sampaikan 5 pertanyaan Ibu Mega. Satu pun dia tidak jawab. Nah, waktu saya kembali ke Mega, hasil pertemuan saya dengan Mega mengatakan, itulah Panda kalau pembohong. Pertemuan 2 tokoh nasional ini memang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia. Tetapi lagi-lagi pertemuan itu sebaiknya tanpa syarat dan sebagainya. Masalah lalu bagi SBY sudah tidak ada masalah dan Pak SBY siap setiap saat untuk berkomunikasi dengan Mega. Malah sebetulnya kalau mengingat pidatonya AHY, pidato move on itu masih ada juga kemungkinan pertama itu, yaitu bahwa kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Pegiat media sosial Lukman Simanjuntak mengomentari syarat yang diajukan politikus PDIP Pandana Baban jika Partai Demokrat ingin gabung koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Lukman bilang, syarat itu sangat merendahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, sebelum bergabung ke koalisi Ganjar Pranowo, SBY diminta menjawab 5 pertanyaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Lukman, cara interview tersebut sangat merendahkan. Untuk sekelas mantan presiden, politikus kawakan, mantan ketua umum Demokrat, sekaligus seteru Megawati, cara interview dan wajib dukung Ganjar sebagai syarat gabung dengan PDIP ini sangat merendahkan SBY, ungkapnya. Bahkan pada 25 Juli 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan tidak bisa koalisi dengan Demokrat. Jangan lupa Hasto pernah tolak kerjasama dengan Demokrat, ujar Lukman. Sebelumnya, politikus senior PDIP Pandana Baban mengungkit ada 5 pertanyaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang belum dijawab oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai Presiden ke-6 RI. Pernyataan itu Panda sampaikan menyusul rencana Demokrat dan PDIP yang akan menjajaki kerjasama dalam Pilpres 2024. Panda menegaskan SBY mestinya membereskan terlebih dahulu perang dingin antara dirinya dan Megawati. Selesaikan dong, ada 5 kebohongan yang tidak pernah dijawab dia. Waktu itu Bu Mega mengutus saya mendatangi SBY di istana. Saya sampaikan 5 pertanyaan Bu Mega. Satu pun dia tidak jawab, kata Panda. Panda menilai permasalahan yang terjadi antara Megawati dan SBY tak bisa dianggap selesai begitu saja. Menurutnya, masalah-masalah itu harus dibereskan terlebih dahulu sebelum keduanya menjalin kerjasama di Pilpres 2024. Ia juga tak serta-merta sepakat apabila ada klaim yang menyebutkan baik PDIP maupun Demokrat tidak pernah menyakiti satu sama lain selama ini. Waktu saya kembali ke Mega, hasil pertemuan saya dengan SBY, Mega mengatakan, itulah Panda kalau pembohong, katanya. Dan itu Bu Mega sakit sekali dengan kebohongan itu. Apalagi seorang ibu, seorang wanita gitu ya. Dibohongi telak-telak, kata dia. Pada Juni 2022, dikutip dari 20 Detik, Panda juga sempat menyebut ada 5 pertanyaan Megawati yang tak pernah bisa dijawab SBY. Pertanyaan pertama berkaitan dengan SBY yang pernah dijadikan orang oleh Mega. Pertama, apakah benar dia pernah mengucapkan kepada banyak orang, saya ini sebenarnya sudah dicomberan, dijadikan orang sama Mega. Benar nggak ngomong itu? Tidak dijawab, katanya. Pertanyaan kedua terkait keinginan SBY untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu soal kebenaran tak diundangnya dia dalam rapat kabinet. Kedua, apakah mau maju menjadi calon presiden atau wakil presiden? Tidak dijawab. Ketiga, ditanya lagi, apakah benar di Menko Polkam dia bikin kegiatan, bikin partai?
Tidak dijawab. Jadi 4, kemudian katanya dia berminat menjadi wakil presiden dari Bu Mega. Tidak dijawab juga, ujar Panda. Yang kelima, apakah benar tidak diundang untuk rapat di kabinet? Gitu loh. Sekretaris dia, Sudi Silahi, kan mengatakan tidak pernah diundang. Apakah benar? Sambungnya. Panda menyebut pertanyaan tersebut bisa mencairkan hubungan antar keduanya apabila SBY mampu menjawab pertanyaan Mega. Namun SBY justru mengalihkan pandangannya ketika pertanyaan itu disampaikan. Tak dijawab SBY, Panda kemudian melapor ke Megawati. Nah, 5 ini waktu saya sampaikan, dia SBY cuma menerawang, melihat langit-langit gitu loh. Ada 1 jam lebih, tidak dijawab. Lalu kemudian saya kembali ke Bu Mega, katanya. Pada waktu Bu Mega sebagai presiden dan tidak pernah jahat memang kepada Pak SBY, tidak pernah jahat kepada Partai Demokrat. Ya ini diungkapkan dong bahwa sisi moral dan etika ini penting bagi para pemimpin bangsa. Kerjasama politik dengan Demokrat melalui beberapa tahap. Ya, tahap komunikasi politik sudah dilakukan, bahkan sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi. Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, bahkan pertemuan yang diadakan di Gelora Bung Karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia. Kami dalam level kesekjenan juga komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi di fraksi DPR RI. Sepenuhnya itu menjadi hak Demokrat yang mau bergabung dengan kerjasama politiknya PDI, ataupun mau bergabung dengan Pak Prabowo, ataupun balik lagi ke Pak Anies, itu silahkan, itu haknya Partai Demokrat. Nah, kalau ingin memperbaiki hubungan kan sudah dilakukan juga jauh hari sebelumnya. Jadi ini bukan kode, biasa saja. Ya itu kan multitafsir gitu ya. Tafsirannya Demokrat seperti apa? Tafsirnya Demokrat ya memang sejak awal kami ingin memperbaiki hubungan. Berarti itu bagian dari memperbaiki hubungan dengan mengirim sudah sangat kode-kode panjang. itu. Dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya, pertemuan sebelumnya 2 tahun yang lalu antara Mas AHY dengan Mbak Puan juga memberikan sebuah spirit bersama untuk bisa melakukan rekonsiliasi. Kami bekerja sama, tidak bekerja sama nanti dengan teman-teman PDIP, sebenarnya tidak ada relevansinya antara hubungan Bu Mega atau hubungan Pak SBY. Karena apa yang terjadi saat ini, PDIP dan Demokrat tadi punya hubungan yang baik ya, tidak ada perbedaan secara ideologis ya yang signifikan. Lalu Pak SBY juga menyampaikan secara tegas dan jelas, Ibu Mega tidak pernah jahat kepada Pak SBY, tidak pernah jahat kepada keluarganya Pak SBY. Ini kok bicara pribadi gitu. Kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah. Cara tidak boleh menikam tujuan. Cara juga harus dijiwai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno. Menemui Pak Susilo di istana, ada 5 pertanyaan dititipkan oleh Ibu Mega ke saya. 5 pertanyaan itu 1 pun tidak dijawab. 1 pun tidak dijawab. Dan waktu saya kembali ketemu ibu, saya laporkan, ya kan Pan, dia kan berbohong. Jadi itu semua sangat terbuka, sangat ini. Cuma maksud aku ada hal yang esensial. Dan yang esensial ini bisa dikatakan irasional gitu loh. Itu apa sih? Kalau betul-betul ada khusus untuk bisa menyelesaikan itu bisa diselesaikan kok. Jadi apa yang esensial itu? Ada special envoy, ada khusus dari SBY dengan orang yang khusus dari Mega membicarakan itu.